Anime Bakuan to Windbreaker season yang kedua, episode yang keempatnya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah 1 hari berlalu, Sakura yang sekarang kebetulan sedang galau, akhirnya dia pun seketika langsung jadi jatuh sakit. Karena pada dasarnya, Sakura sangat depresi dengan apa yang terjadi kepada teman-temannya. Serta, Sakura pun masih saja tetap menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian penting yang terjadi pada pertarungan sebelumnya. Menyadari ketidakhadiran dari Sakura di kelas mereka, maka semua teman-teman dari Sakura tentu saja menjadi sangat khawatir. Hingga pada akhirnya, mereka pun saat ini langsung berniat untuk dapat berkunjung menuju ke rumahnya demi bisa memastikan apakah yang saat ini sebenarnya sedang terjadi kepada Sakura. Oleh karena itu, Suo dan juga Nirei tentu saja segera memutuskan untuk dapat mengambil inisiatif pergi berdua. Karena sangat tidak mungkin mengajak semua teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam rumah Sakura. Nah, tepat ketika Nirei dan juga Suo sudah tiba di depan rumah dari Sakura, maka mereka berdua pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata bentuk dan juga rumah dari Sakura ini sangatlah sederhana sekali dan juga cenderung tidak terurus. Bahkan hal yang sama pun terlihat juga dari dalam kamarnya itu. Mengingat Sakura ternyata justru malah tinggal dengan seorang diri tanpa ada satupun orang tuanya yang mengurusnya. Berdasarkan hal itu, maka Suo dan juga Nirei akhirnya langsung bertanya seperti ini. Hah? Siapa sebenarnya Sakura? Kenapa dia tidak memiliki barang-barang? Dan juga, kenapa hanya ada satu kasur saja tepat di dalam kamar ini? Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi kepada Sakura? Hingga pada akhirnya, Sakura bisa merasa terus kesepian dan juga tinggal sendirian seperti ini. Di momen inilah, Suo pun awalnya sempat bercanda kepada Nirei sambil berkata seperti ini kepadanya. Bahwa itulah tugas dari mereka berdua sekarang datang menuju ke rumah Sakura. Mengingat Sakuranya tinggal sendirian, maka jika tidak ada orang yang menengoknya, bisa saja Sakura justru malah mati akibat dirinya telah jatuh sakit. Menyaksikan respon tersebut dari Suo, Nirei pun langsung menjadi sangat histeris. Bahkan pikiran dari Nirei sekarang malah menjadi traveling. Hingga dia pun sampai berandai-andai tentang bagaimana kondisi dari Sakura di saat dirinya saat itu sudah sekarat. Melihat kedatangan dari kedua temannya itu, Sakura pun tentu saja menjadi terlihat sangat terkejut. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung bertanya kepada mereka berdua. Yaitu, apakah yang sekarang sedang dilakukan oleh Nirei dan juga Suo tepat di dalam rumahnya. Karena faktanya seumur hidupnya Sakura, ini adalah pertama kalinya ada orang lain yang mau peduli kepadanya. Serta mau datang langsung ke rumahnya untuk dapat menengoknya. Tapi karena pada saat ini Sakura masih malu dan juga tidak terbiasa mendapatkan perlakuan baik dari orang lain seperti ini, maka Sakura pun akhirnya memilih untuk diam dan juga tidak mau berbicara kepada mereka. Menyaksikan respon tersebut dari Sakura, Suo pun kini segera meminta Nirei untuk dapat bisa menaruh plastik makanannya itu tepat di samping Sakura. Lalu, setelah menaruh plastik itu di tempatnya, maka sekarang giliran dari Nirei yang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sakura lagi. Sakura ini adalah titipan dari teman-teman sekelas kita. Karena faktanya, kita semua sangat khawatir sekali mengenai bagaimana keadaanmu, serta kita semua pun sangat berharap bahwa dirimu bisa cepat pulih. Tidak hanya itu, karena masih pada gambar yang sama, Nirei pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada Sakura. Sejujurnya, aku tidak tahu apa masalahmu saat ini. Tapi, menurutku, dirimu bisa bergantung kepada kami jika dirimu memiliki masalah. Di momen itulah, Sakura pun sambil tiduran, sekarang langsung memotong ucapan dari Nirei. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa hidup seorang diri, dan juga aku sudah terbiasa melakukan semuanya sendirian juga. Jadi, untuk sekarang yang aku butuhkan hanyalah tidur dan juga istirahat. Oleh karena itu, kalian pun tidak perlu khawatir lagi kepadaku. Menyadari semua hal itu di depan matanya, Suo pun akhirnya langsung mengajak Nirei untuk bisa pulang. Mengingat mereka ingin memberikan waktu kepada Sakura untuk dapat berpikir seorang diri. Bahkan di dalam dialognya, Suo pun langsung berkata kepada Nirei. Nirei, tugas kita di sini sudah selesai. Serta kita pun sudah menyampaikan pesan dari teman-teman kita menuju kepada Sakura. Oleh karena itu, mari sekarang kita pulang saja. Nah, menarik ya, tepat ketika Nirei dan juga Suo sekarang sudah pergi untuk dapat bisa meninggalkan Sakura,
Maka tiba-tiba saja Sakura pun kini seketika langsung bangun dan juga dia pun langsung bertanya seperti ini di dalam hatinya. Sial, apakah yang sebenarnya terjadi kepadaku? Selama ini aku selalu hidup sendirian. Serta aku pun selalu bisa untuk dapat menyelesaikan semua masalahku walaupun hanya seorang diri. Itulah cara hidupku sejak aku masih kecil. Tapi entah kenapa setelah aku masuk ke dalam sekolah Furin, keadaannya justru malah berubah dengan sangat drastis. Lalu setelah bertanya seperti itu di dalam hatinya, Sakura yang sekarang nampak sangat frustasi, akhirnya dia pun langsung meremas botol minuman kemasan ini dengan sangat kencang hingga bentuknya menjadi rusak. Mengingat sampai dengan saat ini, Sakura pun masih tidak bisa menemukan jawaban tentang apakah yang sebenarnya terjadi kepadanya. Scene pun kini kembali berpindah. Di mana pada momen ini, atau tepatnya ketika Suho dan juga Nire sekarang sudah keluar dari dalam rumah Sakura, maka tanpa menunggu lama, Nire pun sekarang langsung datang untuk dapat bisa menghampiri Suho, serta dengan penuh rasa penasaran, dia pun langsung bertanya kepada Suho. Suho, tunggu dulu. Kenapa kita sekarang malah pergi dari rumah Sakura? Padahal Sakura saat ini sedang membutuhkan bantuan kita. Mendengar pertanyaan itu dari Nire, Suho pun kini seketika langsung membalasnya. Nire, mau dilihat dari sudut pandang manapun, masalah dari Sakura mustahil untuk dapat bisa kita selesaikan berdua. Karena menurutku, Sakura sudah terlalu lama hidup seorang diri, hingga dia pun jadi tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat berinteraksi. Coba kau bayangkan, jika kau tersesat di jalanan, maka hal apakah yang pertama kali akan kau lakukan? Di momen itulah, Nire pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Tentu saja, aku akan mengecek handphoneku. Lalu, setelah mendengar jawaban dari Nire, maka Suho pun kini kembali menjelaskan. Betul, kau memilih untuk bisa menjawab handphone karena dirimu tahu bagaimana caranya menggunakan handphone. Pertanyaannya, jika dirimu tidak bisa menggunakan handphone, maka jika di saat kau tersesat, hal pertama yang kau buka justru adalah handphone, maka sudah jelas hal itu akan menambahmu menjadi semakin pusing. Atau itu tidak akan bisa menyelesaikan semua masalahmu. Nah, itulah yang terjadi kepada Sakura. Di mana untuk saat ini, Sakura sedang tersesat. Namun, dia tidak mengerti apakah itu yang dinamakan dengan persahabatan. Jadi, jika kita memaksanya untuk dapat bisa menerima perasaan kita, maka sudah jelas itu akan membuat kondisinya justru malah bertambah menjadi semakin buruk. Mengingat kenyataannya, kondisi mental dari Sakura sekarang sedang tidak stabil. Hal itulah yang membuat Sakura bisa jatuh sakit. Yang artinya, untuk sekarang lebih baik kita diam saja dan juga kita menunggunya saja. Karena jika keadaannya sudah mulai baikan, aku yakin Sakura pasti bisa menemukan jawabannya sendiri. Tapi, jika sampai besok Sakura masih belum sembuh, maka aku berjanji kepadamu untuk bisa menemanimu lagi demi dapat bisa menengok Sakura. Kemudian, setelah mendengar jawaban dari Suho barusan, Nire pun sekarang bisa mengerti. Hingga pada gambar ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk dapat kembali ke sekolah. Demi bisa memberitahu teman-teman yang lain tentang bagaimana keadaan dari Sakura, supaya teman-temannya tidak menjadi khawatir. Menarik ya, tepat di tengah perjalanan pulangnya ini, Suho dan juga Nire, kini mereka pun tanpa sengaja justru malah bisa bertemu dengan calon pacar dari Sakura, yaitu dengan Tachibana Kotoha. Lalu tanpa menunggu lama, Suho pun sekarang langsung bercerita mengenai bagaimana keadaan dari Sakura. Sampai pada akhirnya, Kotoha pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat menengok Sakura. Singkat cerita, tepat pada halamannya berikutnya, kita pun sekarang bisa melihat sama-sama bahwa Tachibana Kotoha sekarang akhirnya seketika langsung masuk menuju ke dalam rumah dari Sakura. Serta tanpa pikir panjang, Kotoha pun kini langsung duduk tepat di samping tubuh dari Sakura. Di momen inilah, Kotoha pun dengan sangat cepat akhirnya langsung menasihati Sakura dengan cara berkata seperti ini. Sakura, aku tahu selama ini kau selalu hidup sendirian. Tapi aku tidak menyangka hidupmu ternyata lebih parah dari apa yang aku pikirkan. Mengingat isi ruangan ini bahkan tidak cocok untuk orang yang hidup sendirian. Karena faktanya, kau ini tidak memiliki apapun di dalam kamarmu. Kecuali satu setel baju yang kau gantung dan juga satu kotak kosong dari kardus. Dengar Sakura, semua teman-temanmu sekarang sangat panik setelah mendengar kabar bahwa dirimu telah jatuh sakit. Oleh karena itu, apakah yang sebenarnya sudah terjadi kepadamu?
Apakah mungkin ini akibat dirimu sudah bertarung melawan kelompok dari gengkil kemarin? Mendengar pertanyaan itu dari Kotoha, Sakura pun kini seketika langsung membalasnya. Bukan, ini bukan gara-gara bertarung. Tapi ini adalah gara-gara ucapan dari Umemiya kemarin tentang tubuhku yang sama sekali tidak bisa bergerak ketika melihat teman-temanku sudah dihajar. Menyaksikan jawaban tersebut dari Sakura, Kotoha pun otomatis sekarang langsung meresponnya. Sakura, sebenarnya jawabannya sudah ada di depan matamu. Yaitu, dirimu tidak bisa bergerak kemarin karena kau itu peduli kepada teman-temanmu seperti kata Umemiya. Jadi, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, maka satu-satunya jawaban adalah kau harus berani untuk bisa membuka dirimu. Lalu, setelah mendengar ucapan dari Kotoha barusan, Sakura pun awalnya masih sempat membantah. Tidak, itu tidak seperti aku. Karena selama ini, aku selalu bisa melakukan semuanya sendirian. Jika lapar dan juga haus, aku bisa pergi keluar untuk membeli makanan dan juga minuman. Jika ada masalah lain, aku pun bisa menyelesaikannya sendirian tanpa pernah dibantu oleh orang lain. Jadi, gara-gara itulah, aku pun tidak mengerti apakah yang sebenarnya sudah terjadi kepadaku dan kenapa semua orang mencoba untuk dapat selalu membantuku. Nah, di momen inilah, Kotoha pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi, namun dengan sangat serius. Sakura, kita semua memiliki waktu yang sangat terbatas, yaitu 24 jam sehari. Jadi sudah jelas tidak semua hal bisa kulakukan sendirian. Di sanalah gunanya teman. Karena jika dirimu bisa bergantung kepada orang lain, maka sudah jelas bebanmu akan berubah menjadi semakin ringan. Intinya, Kotoha mencoba memberitahu Sakura bahwa Furin sangatlah berbeda dari lingkungan lama tempat dulu Sakura tinggal. Mengingat semua orang yang ada di dalam Furin adalah keluarga. Jadi ketika Sakura memiliki masalah, maka masalah itu pun akan ditanggung bersama-sama. Selama Sakura mau membuka hatinya untuk dapat menerima bantuan dari orang lain. Walaupun pada awalnya Sakura sempat merasa ragu dan juga merasa ketakutan untuk bisa membuka hatinya kepada semua teman-temannya. Namun setelah mendengar semua perkataan dari Kotoha itu, maka Sakura pun akhirnya mau menurut. Hingga pada keesokan harinya, Sakura pun kini langsung datang ke sekolah lagi untuk bisa bertemu dengan teman-temannya. Nah, sesampainya di sekolah, maka orang pertama yang ditemui oleh Sakura, dia adalah Renkaji. Di mana pada momen ini, Renkaji pun sempat memanggil nama dari Sakura untuk dapat bisa naik ke atas atap. Dengan niat untuk bisa berbicara kepadanya, sekaligus untuk dapat bisa memarahi Sakura. Di mana di dalam dialognya, Kaji pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Bahwa jika caranya seperti ini, Sakura pun tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat. Mengingat dia adalah orang yang sangat penakut, sekaligus dia adalah orang yang sangat pengecut. Mendengar semua perkataan itu dari Kaji, Sakura pun otomatis langsung menjadi marah. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera berteriak menuju ke arah Kaji, serta dia pun langsung menantang Kaji dengan cara berkata seperti ini. Hah? Siapa yang bilang aku takut? Aku ini sama sekali tidak takut dengan apapun. Barulah setelah Sakura berkata seperti itu, maka Kaji pun kini seketika langsung menjelaskan. Dengar bocah, dirimu tidak perlu pura-pura lagi di hadapanku. Karena aku pun dulu sama seperti dirimu. Aku tahu kau ini sama sekali tidak takut di dalam hal pertarungan melawan kelompok berandalan lain. Tapi sebaliknya, yaitu kau pun sangat takut dengan perasaan dari teman-temanmu sendiri. Atau lebih gampangnya, Sakura takut kepada hubungan dengan teman-temannya. Karena menurut pemikiran Sakura, semua teman-teman sekelasnya itu pasti tidak akan mau berteman dengan Sakura. Dan juga mereka pun tidak bersedia untuk dapat menerima Sakura apa adanya. Ditambah, di dalam pikiran dari Sakura, dia adalah orang yang sangat lemah. Karena faktanya, Sakura kemarin sudah gagal untuk dapat bisa menyelamatkan teman-temannya jika Kaji dan juga anak-anak kelas 2 lainnya kebetulan kemarin tidak datang. Berdasarkan semua pemikiran dari Sakura tersebut, maka Kaji pun kini seketika langsung menjelaskan dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Sakura, asal kau tahu saja, di dalam sekolah ini terdapat sebuah legenda tentang seorang hantu perempuan yang setiap malam selalu muncul di atas atap sekolah kita. Serta dia pun biasanya selalu melihat para murid yang kebetulan sedang bermain di bawah. Tapi faktanya, gosip dan juga legenda tentang hantu itu ternyata sama sekali tidak benar. Mengingat ketika kita datang bersama-sama ke lantai atas, ternyata yang kita lihat barusan, dia bukanlah hantu.
Tapi itu adalah sebuah skop yang ditancapkan tepat di atas pasir lalu diikat dengan sebuah kain hitam. Yang artinya semua ini hanyalah masalah sudut pandang saja atau tentang masalah perspektif. Itulah yang sekarang terjadi kepada dirimu. Di mana pada kenyataannya kau ini takut dengan hal yang sama sekali tidak nyata. Atau dengan kata lain, ketakutan akan teman-temanmu yang tidak bisa menerimamu apa adanya, semua itu ternyata hanyalah ilusi. Kuncinya ada pada dirimu sendiri, serta tentang bagaimana cara dari dirimu untuk dapat melihat segala persoalan. Gampangnya, ingat saja cerita tentang hantu sekolah yang ternyata itu hanyalah sebuah skop. Jadi, jika dirimu bisa melihat segala masalah dengan menggunakan sudut pandang yang lain, maka aku yakin kau pun pasti bisa menjadi semakin kuat, serta hubungan dengan teman-temanmu pasti akan bisa menjadi semakin dekat. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang membencimu, walaupun dirimu kemarin sudah gagal. Tapi mereka pun justru malah menjadi semakin percaya kepadamu, serta mereka pun bisa menerimamu apa adanya. Mendengar semua ceramah panjang dari Renkaji barusan, Sakura pun kini seketika langsung terdiam, dan juga dia pun kini seketika langsung mengerti. Tapi ketika Sakura sekarang baru saja mau membalas semua ucapan dari Renkaji, maka dari arah belakang mereka, tiba-tiba saja Ume dan juga Tomoiragi yang kebetulan sejak tadi sudah menguping, kini mereka berdua pun akhirnya seketika langsung muncul sambil berkata seperti ini kepada Kaji. Haha, baguslah Kaji. Setelah mendengar semua percakapanmu barusan, maka aku pun sekarang sudah bisa tahu bahwa kau ini sudah bertambah menjadi semakin dewasa. Tapi entah kenapa, gaya bicara dari Renkaji saat ini justru malah berubah menjadi lebih mirip seperti Tomohiragi. Ngomong-ngomong tentang percakapan kalian barusan, aku pun mempunyai sedikit saran tambahan, yaitu titik. Menarik ya, di saat Umemiya sekarang sedang berkata seperti itu, dan juga tepat ketika dia sedang berusaha untuk dapat bisa meledek Renkaji, maka tanpa pikir panjang, Kaji pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa mengajar Ume dengan cara melayangkan pukulan dari tunjuk tangan kanannya. Akibatnya, Ume pun kini seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Serta hidung dari Umemiya sekarang langsung mengeluarkan banyak sekali darah setelah dirinya dihajar oleh Renkaji. Namun, meskipun Umemiya sudah berhasil dibuat menjadi terpental, tapi Ume pun sekarang malah menjadi semakin tersenyum. Karena pada dasarnya, Ume pun merasa sangat senang jika para anak murid kelas 1 dan juga anak kelas 2 saat ini mereka sudah tumbuh dewasa. Tidak hanya itu, mengingat sambil mencoba untuk bisa berdiri, maka Ume pun sekarang langsung berkata dengan serius menuju kepada teman-temannya. Dengar Sakura, aku ini sebenarnya tidak sekuat yang kau bayangkan. Karena kenyataannya, ada beberapa hal yang kebetulan sama sekali tidak bisa aku lakukan seorang diri. Di sanalah peran dari teman-temanku, di mana masing-masing dari kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi menurutku, tidak ada salahnya jika dirimu tidak bisa melakukan banyak hal sekaligus. Karena pada dasarnya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sebagai gantinya, kau pun bisa mencoba untuk berbicara dengan teman-temanmu tentang apa yang kalian bisa lakukan dan juga apa yang kalian tidak bisa lakukan. Serta cobalah untuk dapat bisa bergantung dan juga percaya kepada teman-temanmu. Karena dengan cara seperti itu, maka semua teman-temanmu pasti akan melakukan hal yang sama juga. Serta dengan cara seperti itu, maka kalian pun akan bisa menjadi kuat bersama untuk dapat bisa saling melindungi. Di momen itulah, Sakura pun kini langsung mengerti. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat masuk ke dalam kelas tepat sebelum jam pelajaran pertama mereka dimulai. Singkat cerita, tepat setelah Sakura sudah sampai di dalam ruangan kelasnya, maka tanpa menunggu lama, Sakura pun akhirnya langsung berkata seperti ini. Dengar, ada beberapa hal penting yang ingin aku katakan kepada kalian. Pertama, aku selalu berpikir bahwa aku bisa melakukan semuanya sendirian. Ditambah, di saat keadaan kita saat itu sedang terpojok, maka aku pun justru malah membentak kalian semua dan juga memarahi kalian semua. Kedua, aku adalah orang yang sangat lemah dan juga orang yang sangat cupu. Karena aku pun nampak kesulitan untuk dapat bertarung melawan salah satu anggota eksekutif mereka. Padahal selama ini, sebelum aku datang ke kota Makochi, aku adalah yang terkuat. Tapi meskipun begitu, lagi-lagi aku pun berhasil disadarkan
bahwa saat ini kenyataannya aku masihlah orang yang sangat lemah. Jadi berdasarkan kedua hal itu, maka sekali lagi aku pun ingin meminta maaf kepada kalian. Karena aku yakin kalian pasti sangat kecewa kepadaku, mengingat aku tidak bisa menjadi ketua kelas yang ideal. Mendengar ucapan itu dari Sakura Haruka, Sugeshita pun seketika langsung menendang punggung dari Sakura lagi sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, berisik, apapun yang kau katakan sama sekali tidak masuk akal. Nah, melihat tendangan dari Sugeshita itu, maka semua teman-teman sekelasnya yang lain akhirnya ikut langsung menghajar tubuh dari Sakura. Lalu secara bergantian, satu persatu dari mereka, mulai dari Anzai, Kiryu, Taigan dan juga Suwayato, kini mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, brengsek, jangan merendah dan juga jangan meremehkan kami. Karena faktanya, kami jauh lebih lemah dan juga jauh lebih tidak berguna daripada dirimu. Jadi ucapanmu barusan sangatlah kejam sekali dan juga sangat menyakitkan. Serta kami pun secara tidak langsung jadi ikut merasa terhina. Asal kau tahu saja, kau ini adalah yang terkuat dan juga yang paling bisa diandalkan di dalam kelas kita. Jadi, meskipun kemampuan komunikasimu dan juga kemampuan sosialmu sangatlah buruk sekali, maka tentu saja hal itu bukanlah menjadi sebuah masalah bagi kami. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Berdasarkan hal itu, kami pun akan selalu mencoba untuk saling menutupi, baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari kami semua. Mengingat Furin adalah satu dan juga kita semua adalah keluarga. Yang artinya, tidak peduli apapun yang kau pikirkan, faktanya semua itu adalah kesalahan besar. Karena di dalam kenyataannya, kami suka kepadamu dengan apa adanya. Mendengar ucapan dari teman-temannya itu, Sakura pun seketika langsung terdiam. Hingga di saat yang bersamaan itu, Sakura pun akhirnya bisa menemukan kehangatan yang selama ini tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Lalu pada halaman yang terakhir ini, Sakura pun dengan tenang akhirnya mulai tersenyum sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Tubuhku terasa ringan dan nafasku terasa lega. Serta aku pun juga tidak pernah tahu bahwa ada tempat seperti ini. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas inilah tempat yang aku inginkan dan juga inilah tempat yang akan aku lindungi.